Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Video ini akan membahas ilmu tafsir, yaitu bab 9 tentang tafsir birra'yi. Materi ini disampaikan pada kelas 10 keagamaan Madrasah Aliyah bersama saya Muhammad Kahfi Al-Banna. Simak dan cermati terus agar dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa pembahasan pada materi kita kali ini. Yang pertama, pengertian dan sejarah tafsir birra'yi. Yang kedua, kaidah dan hukum tafsir birra'yi. Yang ketiga, syarat-syarat dan ciri-ciri tafsir birra'yi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu contoh-contoh tafsir birra'yi. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari tafsir birra'yi. Dan yang terakhir adalah tokoh dan kitab dari tafsir birra'yi. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari tafsir birra'yi. Secara etimologi atau bahasa, tafsir birra'yi terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan birra'yi. Kata birra'yi berasal dari kata ar-ra'yu, yang berarti ijtihad, olah pikir, rasio, atau akal. Sedangkan secara terminologi atau istilah, tafsir birra'yi adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan rasio atau akal. Bisa juga diartikan dengan suatu ijtihad dan olah pikir serta penelitian dalam memahami Al-Quran pada batas pengetahuan tentang bahasa Arab dalam kerangka kewajiban yang harus dipenuhi oleh penafsir Al-Quran dari perangkat syariat dan akhlak. Karena tafsir birra'yi landasan tafsirnya dengan ijtihad atau akal, maka tidak dapat dibenarkan jika ia bertentangan dengan tafsir birmaksur yang kita ketahui dengan pasti berdasarkan pada nas-nas hadis dan Al-Quran yang sahih. Karena ijtihad tidak boleh disejajarkan dengan nas-nas hadis dan Al-Quran. Tetapi, jika tidak bertentangan, maka keduanya bisa saling mendukung dan saling memperkuat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah tafsir birra'yi. Tafsir ini telah ada setelah berakhirnya masa salaf, yaitu sekitar abad ketiga Hijriah, di mana saat itu peradaban Islam semakin maju dan berkembang, sehingga berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing dari golongan tersebut berusaha meyakinkan umat Islam dalam rangka mengembangkan paham mereka di tengah-tengah masyarakat Islam. Hal ini didukung dengan banyaknya para ahli tafsir yang telah menguasai berbagai disiplin ilmu. Maka pada proses penafsiran mereka, cenderung memasukkan hal pemikiran serta pembahasan tersendiri yang berbeda dengan penafsiran lain ke dalam penafsiran mereka. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Imam Az-Zamakhsyari yang cenderung pada ilmu balaghah. Dan ada juga pada pembahasan aspek hukum syariah seperti yang dilakukan Imam Al-Qurtubi. Apabila seorang mufassir dengan corak birra'yi ini, tafsirnya memihak kepada kepentingan suatu mazhab atau golongan tertentu, maka ia dianggap sebagai pencipta bid'ah dan tafsirnya dianggap tercela serta ditolak. Seperti pada kasus di mana banyak mufassir dari golongan Mu'tazilah yang memasukkan paham Mu'tazilahnya dan beberapa golongan lain yang melakukan hal yang sama. Sehingga kitab-kitab tafsir birra'yi dibedakan menjadi dua macam, yaitu kitab yang mahmud atau diperbolehkan dan kitab yang mazmum atau tercela atau terlarang. Sebagai contoh kitab yang mahmud adalah tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Imam Al-Baydawi. Sedangkan kitab yang mazmum seperti kitab Tanjihul Quran an Madhain karya Abu Hasan Abdul Jabbar dari golongan Mu'tazilah. Berikut adalah beberapa kaidah tafsir birra'yi. Yang pertama, seorang mufassir harus memiliki i'tikad yang benar dan mematuhi ajaran agama Islam. Yang kedua, seorang mufassir harus mempunyai tujuan yang benar. Artinya, seorang mufassir dengan karya tafsirnya harus semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan yang lain. Misalkan seperti untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain, itu tidak diperkenankan dan juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, seorang mufassir harus berpegang teguh pada dalil nakli dari Nabi, sahabat, dan orang yang hidup sezaman dengan mereka, serta harus menghindari segala sesuatu yang tergolong bid'ah. Kemudian yang keempat,
Seorang mufasir harus mempunyai dan menguasai ilmu-ilmu yang mendukung atau semestinya diperlukan oleh mufasir, seperti ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan juga harus menjauhi beberapa perkara berikut, yaitu sikap terlalu berani menduga-duga kehendak Allah SWT di dalam kalamnya tanpa memiliki syarat penafsir. Kemudian memaksakan diri memahami sesuatu yang hanya wewenang Allah SWT untuk mengetahuinya. Selanjutnya, menafsirkan dengan dorongan dan hawa nafsu serta untuk kepentingan mazhab atau golongan tertentu. Dan yang terakhir, mengklaim penafsirannya satu-satunya yang dimaksud oleh Allah SWT sehingga dia merasa paling benar. Adapun hukum tafsir birra'yi sebagai berikut. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum tafsir birra'yi. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Adapun yang mengharamkan memiliki dasar hadis dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Wa man qala fil Qur'ani birra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan fil Qur'ani sesuatu tentang Al-Qur'an birra'yihi dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu, maka bersiap-siaplah untuk menikmati tempat minan nari di dalam neraka. Berdasarkan hadis di atas, kita hendaknya menghindari menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sendiri. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun yang membolehkannya adalah dengan dasar hadis berikut. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Yang artinya, man su'ila, barang siapa yang ditanya an ilmin, tentang sesuatu yang ia kuasai keilmuannya, fakatamahu, kemudian ia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat ia akan dikendalikan mulutnya bilijamin minan nar, dengan api neraka. Tetapi ada juga yang mengambil tafsil atau perincian bahwa boleh dengan ra'yu, asal dengan menggunakan syarat-syarat mufasir yang ada tanpa disertai hawa nafsu. Pembahasan selanjutnya adalah syarat-syarat tafsir birra'yi. Ada beberapa syarat yang perlu kita ketahui tentang tafsir birra'yi. Yang pertama, berpegang pada hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW dan waspada terhadap riwayat yang dhaif atau lemah dan juga riwayat yang maudhu atau palsu. Kemudian yang kedua, berpegang pada ucapan sahabat Rasulullah SAW. Karena apa yang mereka katakan menurut peristilahan hadis hukumnya marfu', bisa sahih atau hasan. Khususnya yang berkaitan dengan asbabun nuzul dan hal-hal lain yang tidak dapat dicampuri pendapat atau ra'yu. Kemudian yang ketiga, harus berpegang pada kaidah bahasa Arab dan harus hati-hati jangan sampai menafsirkan ayat-ayat yang menyimpang dari mana lafal yang semestinya, sebagaimana banyak terdapat di dalam pembicaraan orang-orang Arab. Dan yang keempat, berpegang teguh pada maksud dan harus terjamin kebenarannya menurut aturan dan hukum syara. Ciri-ciri tafsir birra'yi. Secara umum, ciri-ciri tafsir birra'yi adalah: yang pertama, tafsirnya itu tidak panjang lebar, artinya singkat-singkat. Kemudian yang kedua, menggunakan model tanya jawab dengan kata-kata. Adapun ciri-ciri tafsir birra'yi yang mahmud atau yang diperbolehkan, yang pertama sesuai dengan tujuan asy-syar'i atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauh atau terhindar dari kesesatan. Yang ketiga, dibangun atas dasar kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu bahasa Arab, yang tepat dengan mempraktekkan gaya bahasa atau uslubnya dalam memahami nas-nas Al-Quran. Yang keempat, tidak mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting, seperti memperhatikan asbabun nuzul, ilmu munasabah, dan lain-lain sebagainya, yang dibutuhkan oleh mufasir. Sedangkan ciri-ciri tafsir birra'yi yang mazmum atau yang dilarang, tercela, yaitu yang pertama, mufasirnya tidak mempunyai keilmuan yang memadai, artinya dia tidak menguasainya. Yang kedua, tidak didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsu.
Yang keempat, mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab dan aturan syariah yang menyebabkan penafsirannya menjadi rusak, sesat, dan menyesatkan. Adapun contoh tafsir birra'yi dalam pembahasan kali ini diambil dari tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Saya ambil contoh dalam Quran Surah Al-Isra ayat 85 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa wayas alunaka, dan mereka bertanya kepadamu. Ai al-Yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Anir ruhi, tentang roh. Ai alladzi yahya bihil badan, yang karenanya jasad ini dapat hidup. Qul, katakanlah, lahum, kepada mereka, ar-ruhu min amri rabbi, roh itu termasuk urusan Rabbku. Ai ilmihi la ta'lamunahu, artinya termasuk ilmunya, oleh karenanya kalian tidak dapat mengetahuinya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Bin nisbati ilmihi ta'ala, dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Mahalli menafsirkan kata ruh bahwa sesungguhnya ruh itu adalah jasad atau jisim yang halus, yang dengan masuknya ia ke dalam diri manusia, maka manusia itu bisa hidup. Imam As-Suyuti kemudian memberikan penafsiran bahwa perkara ruh itu termasuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu menahan diri dari memberikan definisinya adalah lebih baik. Tafsir ini termasuk tafsir birra'yi yang ringkas, maka kedua mufassir memberikan penjelasan yang singkat dengan pendapatnya dan menafsirkan ayat tersebut dengan mempertimbangkan maksud ayat dan syariat. Setiap tafsir memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari tafsir birra'yi adalah satu, metode tafsir birra'yi lebih rasional karena dan dasar utamanya adalah rasio atau akal. Kemudian yang kedua, relatif dinamis dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang ketiga, memperoleh istinbat. Istinbat berarti menggali dan mengeluarkan makna-makna yang mendalam yang terdapat di lubuk hati. Istinbat itu hanya bisa dilakukan dengan ijtihad dan menyelami rahasia-rahasia Al-Quran. Kemudian yang keempat, banyak hukum yang tergali dari proses ijtihad. Karena kalau tafsir dengan ijtihad tidak diperbolehkan, tentunya ijtihad pun tidak diperbolehkan. Dan tentu saja banyak hukum yang tidak tergali. Kemudian yang kelima, banyak penjelasan dari Nabi bersifat daruri atau pokok yang hanya bisa dicapai atau dipecahkan dengan akal dan ijtihad saja. Adapun kekurangannya dari tafsir birra'yi adalah sulit menghindari dari subjektivitas atau pendapat pribadi mufassirnya. Kemudian, dalam hal-hal tertentu cenderung dipaksakan. Dan yang terakhir, tidak bisa dinilai dengan mutlak akan kebenarannya. Hal itu disebabkan pada tafsir ini tidak mengambil dari dalil-dalil pasti atau yang qat'i, tetapi hanya menangkap dengan akal. Selain itu juga tidak ada sanad sebagaimana hadis. Dan sampai juga kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kitab dan tokoh tafsir birra'yi. Yang pertama ada tafsir Mafatihul Ghaib atau kunci-kunci keghaiban, disebut juga dengan tafsir Al-Kabir, karya dari Muhammad Fakhruddin Ar-Razi sebanyak 17 jilid. Yang kedua ada tafsir Al-Jalalain atau tafsir dua orang jalal, yaitu karya dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang ketiga ada tafsir Anwarut Tanzil, Wasrarut Ta'wil atau Sinar Al-Quran dan rahasia-rahasia penakwilannya, karya dari Imam Al-Baydawi.
Yang keempat ada tafsir Irsyadul Aqli Salim ila Mazaya Al-Quranil Karim, atau petunjuk akal yang selamat menuju kepada keistimewaan Al-Quran yang mulia, karya dari Abu Sa'ud Al-Ammadi. Yang kelima ada tafsir Ruhul Ma'ani atau jiwa mana-mana Al-Quran, karya dari Imam Syihabuddin Al-Alusi. Yang keenam ada tafsir Madarikut Tanzil fi Ma'ani Tanzil, karya dari Imam Al-Khazin. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Itulah beberapa penjelasan mengenai tafsir bir-Ra'yi. Semoga dapat dipahami oleh kita semua dan dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan kita tentang ilmu tafsir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Astaghfirullahaladzim wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.